Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kebijaksanaan Tuhan itu memang mengherankan dan tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Ia merendahkan yang meninggikan diri dan mengangkat mereka yang senantiasa rendah hati dan tulus ikhlas di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam persiaran hidup kita. Tuhan menghendaki kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama Gereja Universal merayakan Hari Pangan Sedunia. Kita diajak sebagai orang beriman untuk senantiasa rendah hati, senantiasa mau berbagi, dan mau menjadi tanda akan kasih Allah secara nyata di dalam persiaran hidup kita, dengan senantiasa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Boleh kita makan mewah, boleh kita makan banyak, tetapi harus dihabiskan. Ketika kita hanya memakan hanya karena ingin dipandang wah, kaya, dan orang punya, berarti kita tidak mau menghargai mereka yang sudah berjuang untuk menciptakan makanan itu, untuk menghadirkan makanan itu. Mari kita belajar untuk senantiasa menghargai sesama kita dengan hidup sehat, dengan memakan apa yang bisa kita makan dan kita habiskan. Bukan membuang nasi, bukan membuang makanan hanya karena kita ingin dianggap lebih. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bahwa hamba Tuhan yang menjadi juru selamat memiliki martabat yang sangat luhur, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam pengantar tadi. Jelas dikatakan di sana, kebijaksanaan Tuhan itu sungguh unik dan hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengenal dan juga memiliki iman yang mendalam tentangnya. Bahkan banyak orang ternyata tidak bisa menerima bahwa hamba Tuhan harus menderita. Martabat itu sungguh tidak memberikan kebahagiaan padanya. Namun hamba Tuhan tetap mau menderita dan mati demi keselamatan manusia. Kita sebagai orang beriman diajak untuk senantiasa berkorban, berbagi sukacita, rela berkorban demi kebaikan bersama, dan bukan untuk mengejar pujian, hormat. Semangat hamba Yahweh mestinya menjadi semangat bagi kita yang mengaku diri sebagai murid Kristus. Di dalam kitab atau surat kepada orang Ibrani, jelas dikatakan di sana, sebagai imam agung Yesus sangat unggul, jauh lebih mulia daripada imam-imam agung yang lain. Meskipun kedudukannya begitu mulia, Ia rela merendahkan diri dan menderita untuk mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Hari ini kita diajak untuk solider. Kita diajak untuk mengingat sesama kita
dengan bersikap adil. Kita bisa melakukan dalam hal sederhana, berbagi ketika kita dimampukan untuk berbagi, dan memberikan makanan sehat ketika kita dimampukan untuk berbagi dengan memberi makanan yang sehat. Kita sebagai pengikut Kristus, mestinya kita berani untuk melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan individualistik. Pengikut Kristus bukanlah orang yang suka menaklukkan atau menguasai orang lain, melainkan menjadi pelayan. Yesus menghendaki Anda dan saya serta kita semua untuk menjadi tanda dan kasih Allah dengan berbagi, dengan menolong dan mendoakan sesama kita, tetapi bukan supaya kita menguasai orang yang ditolong, bukan dengan tujuan supaya orang menyembah kita, tetapi semoga semakin banyak orang memuliakan Tuhan dan diselamatkan. Itulah yang dikatakan di dalam Injil Markus. Kita diajak untuk mengorbankan diri demi sesama kita, sebagaimana model yang kita ikuti. Yesus senantiasa mengandalkan Allah, dan ia senantiasa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia adalah model pelayan sejati, senantiasa menjadi pribadi yang inspiratif dan kreatif di dalam pelayanan, sehingga karya tentang kerajaan Allah sungguh dapat disampaikan dengan baik. Semoga kita pun senantiasa menjadi berkat dan saluran rahmat di dalam tugas dan tanggung jawab dan juga di dalam pelayanan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kerendahan hati membuat kita memahami dan mengerti apa rencana Allah di dalam hidup kita. Maka lakukanlah segala tugas dan rencana itu di dalam ketulusan dan keikhlasan. Jika terasa berat, mintalah kekuatan daripadanya. Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan menyertai. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.